tawil. Jadi ada satu hadis yang cukup panjang sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban fi kitabihi Ats-Tsawab wa Ibn Abdul Bar wa qala, dalam isnadnya tidak begitu kuat. Tapi yang jelas bahwa hadis ini menjelaskan, di penghujung hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Qala fi akhirih, fi akhiril hadis, yulhamahu su'ada. Artinya ilmu tadi dikaruniakan, diberikan kepada mereka-mereka yang beruntung, mereka-mereka yang bahagia, mereka-mereka yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhramuhul ashqiya, dan ilmu tadi tidak diberikan, ya bisa diharamkan bagi mereka-mereka yang celaka, yang sengsara. Jadi memang ilmu tadi adalah mutlak karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Sebab ada ilmu tapi tidak bermanfaat bagi yang memiliki ilmu tadi. Nanti dalam berikutnya saya akan jelaskan apa itu ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, yang nanti menjadi na'udzubillah azab untuk yang memiliki ilmu tadi. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wa laysa min syai'in yujma'u jami'u anwa'il khair ghairu su'ada. Jadi tidak ada sesuatu yang dikumpulkan semua kebaikan kecuali mereka-mereka yang mendapatkannya adalah orang-orang yang bahagia. Wa laysa min syai'in yujma'u jami'u anwa'i syarr siwa syaqawah. Begitu pula kalau jenis keburukan semua berkumpul, maka yang sangat sengsara adalah mereka-mereka yang mendapatkan semua keburukan tadi. Ya, syaqawah, keburukan, kesusahan, kecelakaan dan seterusnya. Faqad alimta bima taqaddama annahu la udhra li jahilin indallah fi tarkil ilmi. Jadi untuk orang yang bodoh tadi, dia tidak punya alasan, hujah di depan Allah untuk dia tidak mengetahui. Yang saya maksudkan di sini adalah ilmu yang dengan ilmu tadi dia tidak ada alasan kaitan dengan ibadah, kaitan dengan solat, kaitan dengan hal-hal yang lain yang merupakan satu kewajiban dan dia tidak bisa lari dari itu. Sebab bagaimana dia melaksanakan itu semua kalau dia tidak memiliki ilmu? Ya, padahal syaratnya untuk mengetahui melaksanakan itu semua harus ilmu. Harus ada ilmunya. Jadi dia tidak ada alasan tidak melaksanakan sholat. Wah, dia bilang saya enggak punya ilmu. Ya belajar. Pertanyaannya, ya Habib, ya Ustadz, kan baru masuk Islam, dia belum hafal semua. Ya jadi makmum. Dia tidak hafal surat Fatihah, ikut aja di masjid. Ya. Dia tidak hafal, sudah imam baca Fatihah, kamu dapat pahalanya. Ya, walaupun setelah itu belajar sedikit demi sedikit, ikuti ketika dia ruku, ketika dia sujud, sudah dengan berjamaah dia dapat pahala. Sampai dia tahu ilmu-ilmunya sehingga dia belajar secara bertahap. Yassiru wa la tu'assiru. Jadi orang yang punya ilmu pun kalau mau mengajarkan sama yang lain harus dengan cara yang ilmu juga. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi cara menyampaikannya pun harus dengan ilmu. Ya, itulah yang dikatakan fiqhul ahkam. Hukumnya ini, tapi dia punya kefakihan, kemampuan untuk menyampaikannya. Kalau tujuannya bagus, cara menyampaikan ketujuan tadi harus bagus juga. Kenapa? Karena Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ada seorang ayah melihat anak dia yang kecil bawa makanan keluar. Rupanya di depan itu ada sopir, ada yang ya namanya
orang-orang yang bantu di rumah lah. Ada pavilion lah, mungkin begitulah bentuk rumahnya. Si ayah ketika melihat anak, masih anak umur 6-7 tahun, masih anak-anak lah. Ya, tapi sudah bisa diajak untuk komunikasi. Jadi asal apa semua ditaruh, dibawa keluar, ditahan sama ayahnya. Nak, ya coba kamu ambil baki di dapur, ambil piring yang bersih. Ditata makanan tadi oleh si ayah tadi, satu persatu. Ya, anak 7-8 tahun pun dia ikuti aja. Kemudian dikasih sendok, dikasih gelas sama air. Sekarang kamu bawa. Si angkat bawa. Ketika dia pulang, ya anak cukup kritis. Apa sih artinya ayah? Dia katakan, ketika engkau membawakan makanan tadi tanpa dirapikan, ya namanya ya sedekahlah. Kamu telah memberikan sesuatu, ya bentuknya infak, sedekah, begitu aja. Tetapi ketika engkau sampaikan dengan penyajian yang indah, engkau telah berinfak, bersedekah dengan perasaan, dengan jiwa. Beda itu. Ilmu pun demikian. Ini menyampaikan, tapi yang satu caranya kurang pas, malah orang semakin jauh. Tapi yang satu disajikan dengan indah, orang menerima. Karena yang di depan itu dimanusiakan. Kalau yang pertama tadi asal ditaruh saja, seperti memberikan kepada orang yang minta-minta, pengemis umpamanya. Atau dia memberikan itu, ya orang memahami, oh ini sisa-sisa makanan. Karena disajikan begitu aja, oh sisa-sisa makanan dikasih sama kita. Tapi kalau di penampilan yang indah, itu yang di depan dia itu yang menerima itu dimanusiakan. Oh ini teman akrab, posisinya itu sejajar, dimanusiakan berbeda. Dan yang kedua tadi yang sangat dinilai dan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak melukai orang yang menerima. Jadi ketika punya ilmu, ya sajikan. Contoh umpamanya, ya ada seorang ketika berwudu, wudunya enggak benar. Dan kita lihat para salafus saleh walaupun masih anak-anak, seingat saya itu kedua cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Si kakek tadi wudunya enggak karuan. Kakek, tolong kami berdua dinilai ya berwudu kami. Yang satu, ini dua-duanya excellent, bagus sekali. Sehingga si kakek tadi melihat, oh tadi yang saya lakukan itu enggak benar semua cara berwudunya. Jadi bayangkan kalau anak kecil ngomong sama orang-orang tua kan tersinggung dia. Tapi kalau si kakek tadi suruh lihat, tolong kami berdua itu dinilai bagaimana cara berwudu kami, mana yang kurang pas, mana yang ini. Akhirnya si orang tua tadi tahu, oh cara saya berwudu ini kurang pas, kurang benar. Dia sendiri memperbaiki. Jadi walaupun ada ilmu, apalagi nggak ada ilmu sama sekali, punya ilmu pun ketika mau menyampaikan pun ada caranya. Apalagi kalau sama sekali tidak ada ilmu. Jadi tidak ada alasan seseorang malas ini, tidak berini, karena dia ya harus belajar, wajib kamu belajar, nggak ada alasan.